Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah materi PPKN kelas 8 bab 2 subbab yang B. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya 3.2.2 mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam subbab yang B ini saya bagi menjadi 6 submateri. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis. Kemudian kedudukan Undang-Undang Dasar. 3. Penggolongan konstitusi. 4. Konstitusi bersifat fleksibel dan rigid. 5. Sifat Undang-Undang Dasar. Kemudian 6. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk materi yang pertama mengenai Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar atau konstitusi tertulis di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, peraturan perundang-undangan di Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, bahwa harus sejalan. Undang-Undang Dasar merupakan istilah terjemahan dalam bahasa Belanda, yaitu grondwet. Wet itu diterjemahkan undang-undang, kemudian grond berarti dasar, sehingga menjadi undang-undang dasar. Selain istilah undang-undang dasar, dipergunakan juga istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution. Pengertian konstitusi menurut para ahli dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pengertian undang-undang dasar. Tetapi, sebagian para ahli menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sangat berperan penting sebagai konstitusi bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar memiliki dua kedudukan pokok, yaitu sebagai hukum dasar, yang kedua adalah sebagai norma hukum. Kita ulas. Yang pertama, sebagai hukum dasar. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden atau perpres, perda, dan sebagainya, harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini adalah fungsi dari Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar. Jadi, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertulis untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan lain. Nah, jadi
Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar, kemudian turunannya itu nanti penjabaran dari pasal-pasal maupun ayat yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua sebagai norma hukum. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat mengikat baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan garis besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus ditaati. Nah, jadi sebagai norma hukum, maka Undang-Undang Dasar 1945 itu wajib hukumnya untuk dipatuhi, ditaati, dilaksanakan oleh setiap warga negara, penduduk, pemerintah, lembaga negara maupun negara itu sendiri. Maksudnya adalah pemerintah. Kemudian penggolongan konstitusi. Yang pertama konstitusi tertulis, kemudian yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi negara yang dituangkan dalam sebuah dokumen. Kalau di negara kita itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Itu konstitusi tertulis yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kemudian di samping itu ada konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah atau dokumen. Kata lainnya adalah konvensi. Ya, misalnya kalau di luar negeri ada konstitusi Inggris. Nah, di Inggris itu tidak ada satu naskah ya untuk yang disebut sebagai konstitusi, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Kalau di negara kita ya ada ya, konvensi juga ada. Contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya ya, di depan anggota DPR MPR. Kemudian materi yang keempat, konstitusi bersifat fleksibel dan rigid. Konstitusi bersifat fleksibel dan rigid. Konstitusi juga bersifat fleksibel atau luas atau rigid, kaku. Dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Kemudian, jika cara mengubah undang-undang tersebut memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang tersebut dapat dikatakan rigid. 2. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, membuat undang-undang dasar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman lebih baik bagi suatu negara. Kemudian sifat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. 2. Singkat dan supel. Memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. 3. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Kemudian yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki sistem hukum di Indonesia.
Alat kontrol itu maksudnya adalah bahwa peraturan yang di bawahnya seperti tadi ya, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, ketika ada yang bertentangan, kalau undang-undang bertentangan dengan pasal-pasal maupun ayat dalam undang-undang dasar, maka akan dilakukan peninjauan kembali atau uji materi di MK. Kemudian yang keenam, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 ya fungsinya. Yang pertama adalah alat kontrol, kedua pengatur, ketiga penentu. Yang pertama alat kontrol. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Seperti tadi, bahwa semua aturan yang ada di Indonesia itu harus sejalan, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol, yang menjalankannya itu adalah MK. Kalau ada mungkin lembaga ya, masyarakat ataupun perseorangan mengajukan uji materi di MK, maka MK akan memutuskan apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Tidak harus keseluruhan ya, bisa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengatur. Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar itu sudah diatur ya, bagaimana kekuasaan di Indonesia ini disusun, kemudian dibagi dan dilaksanakan. Ya, kalau kita lihat kan Undang-Undang Dasar 1945 yang pasca amandemen itu ada pemisahan yang tegas dari trias politika ya. Ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian kesemuanya itu ada yang namanya check and balance. Kemudian yang ketiga, penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi dalam Undang-Undang Dasar itu juga diatur mengenai hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan di share, like, and comment agar video ini bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya bagi peserta didik yang masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.